Tanpa adanya kehidupan di dalam tanah, maka segala jenis tanaman ataupun tumbuhan tidak akan mampu untuk hidup. Nah, jadi teman-teman, mulai saat ini kita harus tahu persis kinerja dari media tanam. Kenapa kok dia bisa memunculkan tumbuhan di atasnya? Harus difahami bahwa kehidupan yang terdapat di dalam tanah ini jumlahnya lebih besar dari populasi jumlah manusia. Nah, teman-teman bisa bertanya atau kalian dapat membaca artikel-artikel dari mereka para peneliti ya yang menggunakan alat-alat seperti mikroskop ya, bahwa banyak sekali jenis bakteri maupun mikroorganisme di dalam tanah. Nah, sedangkan dari aktivitas tersebut ini dapat menciptakan unsur hara. Nah, jadi teman-teman, tanaman bisa tumbuh ini karena ada unsur hara. Sedangkan unsur hara ini dapat tercipta dari kotoran dari mikroorganisme ataupun seluruh aktivitas yang terdapat pada tanah ya. Nah, ini dapat secara otomatis nanti akan menciptakan nutrisi ataupun dapat menciptakan kehidupan bagi seluruh tanaman. Nah, sekarang apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah sejenis hewan ataupun binatang yang teramat sangat kecil ya. Dan ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, hanya dilihat dengan alat mikroskop tersebut. Maka jika sudah mengetahui, saya menganjurkan teman-teman ini memahami apa yang dibutuhkan oleh mikroorganisme agar tercipta kehidupan yang baik. Sehingga nanti unsur hara akan sangat kaya dengan nutrisi dan sehingga ini juga akan dapat berefek mengurangi ketergantungan dari pupuk-pupuk instan. Hewan yang disebut dengan mikroorganisme tersebut ini dapat hidup di tanah ini karena terdapat kandungan mineral ya. Jadi teman-teman harus memahami manfaat daripada sebuah penyiraman ataupun menjaga tingkat kelembapan dari tekstur tanah. Ini tidak hanya dibutuhkan bagi gulma-gulma ya. Gulma ini nanti rumput-rumput liar ya teman-teman. Nanti ketika dia sudah banyak dan semakin besar, ketika nanti dikondisikan dia dapat menjadi kompos organik. Nah, sedangkan dengan sistem penyiraman ini akan sangat menguntungkan bagi kehidupan gulma-gulma, tanaman liar, bahkan dengan mikroorganisme itu sendiri. Karena yang butuh cairan itu tidak hanya tumbuhan dan manusia, tapi seluruh hewan, binatang yang berada di dalam tanah membutuhkan mineral. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan mikroorganisme, itulah pentingnya adanya sebuah penyiraman ya. Apalagi kalau menapaki di musim kemarau. Jadi jangan biarkan tanah yang menganggur mengalami tingkat kekeringan yang berlebih jika nanti prospeknya hendak akan kita tanami. Karena ini menyangkut dengan keberlangsungan dari aktivitas seluruh hewan yang berada di dalamnya. Yang berikutnya adalah memahami kompos ya teman. Jadi ada kompos organik, ada juga pupuk instan. Nah, jadi seperti ini. Kompos lebih memiliki peranan untuk menjaga ataupun memperbaiki tingkat kepadatan tanah. Sehingga dengan pemberian pupuk kompos ini dapat mengakibatkan dapat terjaga atau membenahi tingkat kegemburannya, sehingga juga nanti seiring waktu berjalan, dia akan update menjadi organik. Nah, pupuk organik. Teman-teman, kinerja dari kompos ini yang paling mendominasi adalah menjaga ataupun memperbaiki tingkat kegemburan tanah, terutama di tanah-tanah yang seperti ini ya, yang lama tidak ditanami, biasanya mudah sekali untuk memadat dan mengering. Dengan keberadaan ataupun pemberian pupuk kompos tersebut, ini dapat menanggulangi semuanya. Sehingga media tanam kita dengan kegemburan yang terjaga ini sangat memungkinkan sekali untuk pelebatan akar ini akan lebih mudah untuk tercipta. Pemberian kompos organik ini banyak sekali ya teman-teman. Pupuk kompos ini bisa kompos dari gulma, bisa kompos dari dedaunan ranting-ranting yang kering yang ada di sekitar rumah kita. Nah, selain dia dapat memiliki peranan yang paling utama untuk penggemburan,
Secara update-nya maka kompos tersebut juga akan menjadi pupuk organik. Jadi dengan adanya pupuk organik maka dapat memacu tingkat kesuburan dari akar, pembesaran batang, bahkan pucuk daun, dan pembungaan serta pelebatan pada buahnya. Nah, teman-teman harus ketahui pupuk organik ini terdiri dari banyak macam. Jadi ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi kalau teman-teman kalau mendengar kalimat pupuk organik, ini jenisnya banyak. Apakah nanti lebih mendominasi ke nitrogen, fosfor, atau kaliumnya? Karena memiliki kandungan yang berbeda. Nah, berkaitan dengan pupuk organik, kotoran dari mikroorganisme ini dapat menumbuhkan nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi dari ketiganya ya. Maka tidak heran jika para petani memberikan kotoran ternak karena ini juga memiliki kesamaan fungsi. Jadi untuk menjaga dari mikroorganisme ini supaya bisa berkembang. Jadi di dalam kotoran ternak hewan ini banyak sekali mikroorganisme maupun unsur hara. Jadi dengan pemberian kotoran ternak ini dapat memancing ya. Sebetulnya kalau kotoran ternak yang sudah stok lama ini berfungsi untuk memancing mikroorganismenya ini supaya bisa lebih berkembang. Selain dari itu karena nanti efeknya dari seluruh aktivitas yang terjadi, pengerat, pengurai ya teman-teman, bahkan patogen sekalipun ini teman-teman banyak sekali yang menganggap bahwa patogen ini jenis dapat mengakibatkan jamur yang menyerang pada inangnya, akan tetapi tidak demikian adanya. Jadi dengan keberadaan patogen ataupun jamur ini juga teramat sangat menguntungkan bagi tanaman, karena tanpa adanya patogen maka kompos organiknya ini juga tidak akan dapat untuk mengalami pembusukan. Nah, maka dari itu pembusukan dibantu oleh patogen yang kemudian nanti akan diurai, dijerat oleh mikroorganisme yang lain sehingga nanti dapat tercipta unsur hara. Nah, terciptanya unsur hara ini terdapat dari kotoran mikroorganisme dan kotoran ternak hewan. Jadi teman-teman sebetulnya tanpa pemberian kotoran ternak sebetulnya tanah ini juga sudah mengandung nitrogen ya teman-teman. Jadi ketika gulma, rumput seperti ini masih tetap bertahan, yang dia serap adalah mineral dan dia dapat mempertahankan nitrogen. Sehingga dia dapat menyelamatkan tanaman yang ada di sekitarnya. Akan tetapi ingat, dengan keberadaan gulma, kalau berebut makanan, karena nanti tanaman kita yang kita rawat ini nanti akan tumbuh besar, jangan sampai nanti berebut makanan. Karena dari keduanya dia menyerap dari nitrogen dan juga mineral. Sedangkan mineral ini adalah makanan pokok bagi tumbuhan teman-teman, dan nitrogen ini kalau tubuh manusia ini bisa dikatakan vitamin. Jadi kalau di tanaman ini dikatakan sebagai nutrisi. Nah, maka dari itu dengan keberadaan gulma-gulma sebaiknya jangan diresahkan ya. Karena sebetulnya tanpa disadari, mikroorganisme ini dapat tertolong dengan keberadaan gulma. Apalagi kalau media tanam kita ini gundul, tidak ada tanaman yang kita tanam ya. Dengan keberadaan gulma ini mikroorganisme dia akan bisa berkembang di bawahnya karena akar dari gulma ini dia akan tetap produktif menyerap dari mineral juga nitrogen tersebut. Nah, saya rasa teman-teman harus ketahui juga bahwa dengan pemberian kompos organik ini dapat mengurangi ketergantungan dengan yang namanya pupuk instan. Karena kinerja pupuk instan ini adalah untuk menciptakan unsur hara buatan ya teman-teman. Unsur hara buatan. Sedangkan unsur hara yang alami ini tercipta karena aktivitas dari mikroorganisme yang dia beranak pinak, berkembang biak ya, dia bisa membelah dirinya dalam kurun waktu beberapa menit dia sudah mampu untuk berkembang biak. Nah, maka dari itu pentingnya untuk mengetahui kinerja dari pupuk yang hendak kita bubuhkan, sebaiknya kita memahami juga dari konsekuensi yang harus diterima. Jadi maksudnya ketika kita mengandalkan bahan-bahan alami ini akan dapat berakibat baik ya untuk struktur tanah maupun ini lebih ramah dengan lingkungan. Sedangkan dengan yang
unsur hara ciptaan ini tidak akan mampu bertahan lama. Jadi ketika kita menggunakan pupuk instan di awal, maka tidak lama kita harus melakukan pemupukan ulang lagi. Kalau enggak nanti tanamannya akan dapat daunnya kuning atau dia akan sulit untuk berkembang. Dikarenakan unsur hara buatan tersebut ini tidak terjadi secara alamiah, tapi memang sengaja dengan menghadirkan pupuk instan ini untuk menggantikan peranan dari seluruh aktivitas mikroorganisme. Dengan keberadaan pupuk tersebut, percaya atau tidak, mikroorganismenya ini banyak yang menyingkir, sehingga maka ketergantungan akan semakin parah ketika kita tiap kali bertanam, kita selalu mengandalkan pupuk instan sebagai acuan untuk mendompleng dari kesuburannya. Baiklah, saya rasa teman-teman ya, memahami pupuk kompos atau memahami mikroorganisme sesuai dengan kebutuhannya. Ini sudah saya uraikan. Jadi teman-teman kalau masih kurang jelas dengan penguraian saya, kalian dapat membaca artikel ya, dapat membaca artikel-artikel dari mereka para si peneliti, dari mereka para pakarnya, para suhu-suhunya tanaman ya. Kalian bisa mencari di situs yang ada di Android kalian. Baik, kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam cinta tanaman organik, cintai semesta raya dengan cara menjaga dan melestarikannya.